Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi mengenai penerapan pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nani Mariani, NPM 0371180026. Dengan saya Sarah Rahayu, NPM 0371180117. Dan saya Yusiana, NPM 037118011. Kami dari kelas 6A PGSD. Nah, yang pertama itu ada konsep pembelajaran terpadu yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yusiana. Silahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep pembelajaran terpadu. Nah, di mana pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep yang merupakan pendekatan pembelajaran yang juga melibatkan keterkaitan dengan tema atau materi pembelajaran dalam satu bidang atau dalam beberapa bidang studi lainnya. Di sini dengan maksud memberikan pengalaman-pengalaman yang bermakna kepada anak. Dan melalui pembelajaran terpadu juga diharapkan anak akan mengalami konsep-konsep yang mereka pelajari lewat pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka kuasai. Next. Nah, di sini juga saya mempunyai pengertian pembelajaran terpadu. Berdasarkan uraian singkat, di sini maka pembelajaran terpadu dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembelajaran terpadu yang beranjak dari suatu tema tertentu yang digunakan untuk memahami gejala-gejala dan konsep lain, baik yang berasal dari satu bidang studi yang bersangkutan maupun dari bidang studi lainnya. Dan yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan antara berbagai bidang studi yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling anak, sesuai dengan kemampuan dan perkembangan anak. Dan yang ketiga yaitu pendekatan pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara simultan. Yang keempat yaitu pembelajaran melalui upaya merakit atau menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda dengan harapan anak akan belajar dengan lebih baik dan bermakna. Next. Dan di sini saya juga mempunyai karakteristik pembelajaran terpadu. Dan yang pertama yaitu pembelajaran tersebut berpusat pada anak atau child-centered interaction. Dan yang kedua yaitu memberikan pengalaman langsung kepada anak. Dan yang ketiga tidak ada pemisah. Jadi diisi antara anak dan bidang studi itu secara nyata. Dan yang keempat, pembelajaran pun prosesnya dengan menyajikan konsep dari berbagai bidang studi. Yang kelima yaitu bersifat luas. Yang keenam, yang terakhir yaitu hasil pembelajarannya juga bisa dikembangkan sesuai dengan minat dan kebutuhan anak-anak tersebut. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nani Mariani. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan pembelajaran terpadu. Jadi, pembelajaran terpadu ini memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Yang pertama itu ada pengalaman dan kegiatan belajar anak akan selalu relevan dengan tingkat perkembangannya. Jadi, yang dimaksud dengan akan selalu relevan itu selalu bersangkut paut atau adanya keterkaitan dengan tingkat perkembangannya. Terus yang kedua ada kegiatan yang dipilih sesuai dengan dan bertolak dari minat dan kebutuhan anak. Jadi kegiatan pembelajaran terpadu ini benar-benar sesuai sama minat dan kebutuhan anak. Lalu yang ketiga ada seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi anak sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih makna. Maksudnya di sini itu peserta didik itu menghubungkan informasi atau materi pelajaran dengan konsep atau hal lainnya dengan struktur kognitifnya. Dengan kata lain, belajar akan lebih bermakna jika anak itu mengalami langsung apa yang dipelajarinya. Terus selanjutnya ada menumbuh kembangkan keterampilan berpikir anak. Jadi benar-benar dalam pembelajaran terpadu ini, keterampilan berpikir anak itu dikembangkan. Terus selanjutnya ada menyajikan kegiatan yang bersifat
pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui dalam lingkungan anak-anak. Jadi pragmatis itu nyata gitu, kebenaran. Lalu yang terakhir ada menumbuh kembangkan keterampilan sosial anak seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan respek terhadap gagasan orang lain. Selanjutnya, di sini ada model-model pembelajaran terpadu. Yang pertama ada model fragmented. Model fragmented ini seperti pelajaran tradisional yang memisahkan disiplin ilmu atas beberapa mata pelajaran. Jadi misalnya kalau matematika, bahasa, sains, atau pelajaran yang lainnya itu nggak disatuin. Jadi kalau matematika ya matematika, kalau pembelajaran bahasa ya pembelajaran bahasa. Terus yang kedua ada model connected atau keterhubungan. Nah, model ini tuh biasanya dilandasi oleh anggapan bahwa bukti-bukti pembelajaran ini dapat dipimpin oleh induk pelajaran. Contohnya itu kayak ada pembelajaran kosakata, ada pembelajaran membaca, pembelajaran mengarang. Nah, itu tuh dipayungkan pada mata pelajaran bahasa atau sastra Indonesia. Sama kayak halnya pembelajaran PLH, misalnya ada tentang daur ulang, terus atau kebersihan. Nah, itu ada di pembelajaran PLH. Lalu ada model nested, yaitu pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui kegiatan pembelajaran. Lalu ada model sequence, yaitu model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Terus selanjutnya ada model SERT, yaitu bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping. Konsep adalah ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Jadi pembelajarannya itu dilakukan dengan beberapa materi yang ditumpang tindihkan. Kalau seperti sekarang itu semacam tematik. Dan yang terakhir ada model web atau jaring laba-laba. Nah, model pembelajaran itu digunakan untuk mengajarkan tema tertentu. Jadi, model yang digunakan itu melalui pendekatan tematik lintas bidang studi. Terus selanjutnya beberapa persyaratan pelaksanaan pembelajaran terpadu. Syarat yang pertama, kemampuan profesional guru dalam mengantisipasi pemanfaatan berbagai kemungkinan arahan pengait konseptual intra atau antar bidang studi. Terus yang kedua ada penguasaan materi dan metodologi terhadap bidang-bidang studi yang perlu dikaitkan. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu wawasan kependidikan yang membuat guru mampu memanfaatkan setiap kemungkinan dan tindakannya untuk memberikan urutan nyata bagi tercapainya tujuan pendidikan, baik dalam bentuk dampak instruksional maupun dampak pengiring. Nah, selanjutnya ada landasan pelaksanaan pembelajaran terpadu yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sarah Rahayu. Silahkan. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pelaksanaan pembelajaran terpadu, yang dimana pembelajaran terpadu itu suatu model yang diimplementasikan dalam jenjang pendidikan, yaitu SD atau MI. Dan juga landasan-landasan ini yaitu ada 3, landasan pemikiran, landasan normatif, dan praktis. Yang dimana landasan pemikiran ada 3 juga, progresivisme, yang dimana bahwa pembelajaran seharusnya berlangsung secara alami. Dengan menerapkan aliran progresivisme ini, pendidikan dapat membawa perubahan dan juga kemajuan pendidikan di Indonesia menjadi lebih berkualitas sehingga mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional Indonesia. Dan yang keduanya yaitu ada konstruktivisme, yaitu menyatakan bahwa pengetahuan dibentuk sendiri oleh individu dan juga pengalaman merupakan kunci utama dalam pembelajaran. Yang ketiganya yaitu ada dementally appropriate, yaitu bahwa pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan usia
Nah, perkembangan tersebut seperti emosi, minat, bakat siswa itu disesuaikan. Nah, landasan yang keduanya yaitu ada landasan normatif, yang dimana pembelajaran terpadu hendaknya dilaksanakan berdasarkan gambaran ideal yang ingin dicapai oleh tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiganya ada landasan praktis, yang dimana pembelajaran terpadu dilaksanakan dengan memperhatikan situasi atau kondisi yang dipengaruhi terhadap kemungkinan pelaksanaan mencapai hasil yang optimal. Next. Nah, di sini juga ada prinsip pelaksanaan pembelajaran terpadu, yang dimana guru hendaknya jangan menjadi single aktor yang mendominasikan pembicaraan dalam proses belajar-mengajar. Yang keduanya yaitu pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Dan juga guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terfikirkan dalam proses pembelajaran. Cukup sekian. Dilanjutkan kepada TTMC. Baik, terima kasih. Mungkin cukup segitu penjelasan mengenai penerapan pembelajaran terpadu di sekolah dasar dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kami juga masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.